Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, setelah tadi kurang lebih 2 jam perjalanan saya dari Rimbo Bujang ini ke daerah transmigrasi yang bisa dibilang baru gitu ya, yaitu tahun 2005, 6, 7 begitu. Nah ya, untuk lebih jelasnya kita mau coba ngobrol-ngobrol sama salah seorang transmigran. Nah, saya juga belum kenalan ini. Kita coba pengen tahu seperti apa transmigrasi ini zaman SBY ini. Oke. Kalih Bapak sinten Pak niki asmane? Oh, Pak Solih. Itu angkatan transmigrasi di sini tahun 2005 akhir. 2005 akhir ya. Berarti gelombang kedua kali ya. Kabarnya Gelombang pertama kedua. 2005 ya. 2005. Oh, nggih. 2004. Nggih. Ini sebelumnya ini alamatnya mana ini? Alamannya Karapung. Karapung. Jadi Letaknya kalau dari Kabupaten Bungo termasuk di sini wilayah agak utara namanya. oh ya. Nah, itu kecamatannya Kecamatan Beten Tiga Ulu. Baten Tiga Ulu ya. Oke, jadi ini masih kawasan Muara Buat ya. Ya, Disebutnya Muara Buat. Oke. Pak Solihin transmigran dari mana, Pak? Kami dari Purwodadi. Purwodadi. Gerobokan Purwodadi ya. Oh, nggih. Nah, itu tahun 2005 itu dari Purwodadi berapa kakak yang ikut tran ini? Sini termasuk 25 kakak. 25 kakak. Nah, tapi kebanyakan kalau sekarang harus 50% penduduk lokal, 50% pendatang. Nah, kalau waktu niku pripun, Pak? Waktu tong mriki nggih sami. Nggih. Istilahnya dicampur lah. Oke, berarti 25 kakak ya? 25 kakak termasuk masuk dari Jawa, dari sini 25. termasuk 50. Oh, berarti 25 kakak dari Jawa, 25 kakak dari lokalan sini. Nggih. Nah, gambarannya seperti apa sih Pak waktu pendaftaran pertama itu? Memang dibuka pendaftaran ngoten apa pripun? Nah, kula langsung mawon niate nggih memang Pengen terang. ini kula pengen niat ngerubah nasib lah. Oh, gitu aja. Nggih. Nah, memang asli daftar saking Tiso. Saking desa nggih. Tiso ngene kula langsung. Oke, Pun Agung namanya. Nggih, prosedurnya diikuti. Berapa lama dari daftar sampai diberangkatkan? Sampai diberangkatkan mungkin kurang lebih sampai berangkat 1,5 tahun. 1,5 tahun nggih. Oke, akhirnya sampai mriki. Nah, apa yang terpikir waktu niku, Pak? Sampai mriki di lokasi. Waktu itu ya pemikiran ya masih bingung. Nggih. Kebetulan kami dari Karak sampai lokasi rumah jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Iya. Memang jalan kaki memang. Terus waktu itu apa yang terpikir ketika ngelihat ternyata tanahnya bukit-bukit gitu, Pak? Agak ngedrop Ya, juga enggak? Memang ngedrop, Pak. Ngedrop Memang ya. Terus terang kami kan belum pernah di Jawa pun kami kan memang istilahnya kami belum pernah lokasi kayak gini kan. Iya, kalau di sana mungkin kan. di gambaran waktu mau berangkat ya mungkin datar gitu Pak ya. Ya gambarannya memang waktu itu pertama memang kita ditengokkan lokasinya bagus, datar. Di gambar apa pripun? Memang ada di foto itu. Oh, di apa istilahnya dikasih contoh. Oh, iya. Ini loh lokasi kamu besok kan kayak. Datar Pak waktu itu. Datar. Tapi ternyata Begitu sampai sini bukit-bukit. Ini kan itu pun kami juga agak juga bingung juga waktu itu pun kami bawa sepeda, Pak, sepeda ondel itu, Pak. Dengan harapan karena datar, membayangkan datar bisa pakai sepeda. Kami bisa pakai sepeda. Sepeda pun nyampe di sini. Lama-lama sepeda itu kan jual sama rosok tuh kan, Pak. Ya, kalau di sini mau pakai sepeda gelundung ke rawa. Gitu kan. Ya, disitulah perjalanan kami memang agak memang termasuk rumit lah. Oke. Terus gini Pak, sampai sini menempati jatah rumah-rumah jatah gitu kan? Iya. Nah, itu ada jatah ini makan Pak? Kalau jaduk makan, alhamdulillah. 1 tahun. 1 tahun dalam jaduk makan tuh alhamdulillah terpenuhi. Terpenuhi. Nah, kemudian nopo kegiatan apa pertama kali di sini yang dilakukan? Kegiatan kami di sini waktu itu ya bingung juga ya, kami kok ya istilahnya main-main sama orang penduduk asli sini kan.
apa yang dikerjakan ya kami ya itulah bingung kami istilahnya cari informasi apa yang bisa kami untuk kerja bisa dapat untuk beli cabai kan kayak gitu kan. Kami akhirnya ikut balok Pak. Oh gitu, akhirnya balok-balok Angkat kayu, ya. orang-orang apa itu Orang-orang lokal sini sih. lokasi sini yang pada gesek itu. Oke. Nah, dari situlah dapat upah lah Dapat Pak, ya. upah jadi untuk biaya Oke. tambah untuk Terus makan. kalau dari awal itu kan biasanya kan kalau tanah itu ini kamu jatahnya misalnya pekarangan sekian, terus lahan usaha sekian. Nah, itu yang gambaran dulu seperti apa yang disampaikan Pak? Yang gambaran dulu itu bilangnya memang lahan tuh 1/4 lahan lokasi. Pekarangan 1/4 hektar. Tapi ternyata di sini pun dibilang 1/4 Nggak nyampe juga. enggak juga ada, dibilang sepolon pun enggak ada juga. Ternyata ini nah Pak, batasnya dari kelapa gading ini sebelah ini sedikit kan 1 meter. Heeh. Nah, nyampe ini batang sawit ini. Batang sawit ini dikit. Kira-kira Berapa meter ini Pak? 1, 2, 3, 4. Nah, sekitar 15 lah. Ya, kayaknya malah nggak nyampe 15. Ke belakangnya? Ke belakangnya 25. Ya, Berapa itu kan? melesetnya terlalu jauh ya. Nah, ditanamin sayuran pun Nggak bisa ya. nggak bisa. Ini tempatnya Ternyata batu-batu lokasi pula. kayak itu batu pula kan. Ya, batu-batu nih. Dulu itu Pak, batas teran ini jadi sampai ini Pak, naik Ibu duduk ini Pak. Iya, iya. Ini tanah ini tinggi dulu Pak. Oh, ini Bapak Ada 3 sik meter. bongkar. Ini kami turunin ke belakang itu. Alhamdulillah. Dulu tuh kita duduk di sini Pak. Seng itu udah nampak Pak. Oh, iya iya iya. Iya betul Pak. Oke, itu yang pekarangan. Terus untuk lahan usaha gimana Pak ceritanya? Kalau masalah lahan usaha Pak, kami lahan usaha ini dibilang kami itu apa telat. Telat pripun? Jatah sudah mau habis, lahan usaha baru dikasih. Oh iya, tapi sempat dapat lahan usaha aja. Alhamdulillah dapat. Berapa hektar Pak? Lokasi lahan usaha ini termasuk 1 hektar plus perkarangan. 1 hektar itu termasuk ini. Termasuk Berarti nggak nyampe 1 hektar ya. Ada sampai. Tapi dapat Bapak J. Alhamdulillah. dapat. Soalnya yang lain kan katanya sampai sekarang belum selesai masalah lahan usaha itu pripun ceritanya Pak? Bisa kayak gini itu ceritanya. Dulu itu lahan itu kan istilahnya dalam pembagian ini kan dikatakan kami itu kurang, kejelasannya kurang. Dari pembagian ini nunggu dikejar-kejar baru dikasih. Nah, kayak itu kan. Awalnya itu kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Maksudnya dulu kami itu minta lahan usaha itu nyampe datang sini langsung dikasih lahan usaha kan kayak gitu. Iya, maunya gitu. Ternyata kami minta ke sini sampai beberapa kali sama OPT. Dulu kan OPT namanya kan. Ternyata habis besoknya akhirnya jaduk mau habis, ada salah satu kawan kami langsung lapor ke pusat. Iya. Alhamdulillah begitu telepon ke sini langsung baru dikasih. Dikasih. Itu yang minta gitu ya. Itu ya memang dikasih semua. Oh, semua yang angkatan Semua. Yang angkatan kami termasuk kasih semua. 95 aja. Gitu, termasuk kami kan 25 jadi plus 50. Iya, iya. Itu dapat semua aja. Dapat semua alhamdulillah. 1 hektar tapi dianggap Plus pekarangan. seperti dianggap 1/4 hektar ya. Nah itu sekarang lahan usaha itu sudah ada sertifikat gitu Pak? Ya itulah kendalanya Pak kami. Iya. Kami selama ini kami itu memang tidak ada pegangan. Bilang kami tidak ada pegangan kayak gitu. Lahan usaha itu sampai sekarang dari tahun 2005 nyampe gini 2021 belum juga ada titik terangnya. Oh ya, artinya ya cuma sekarang garap di situ. Sekedar kami lokasi kami lahan satu itu yang dikerja. Tapi nggak ada pegangan itu nanti apa benar-benar jadi haknya atau enggak? Jadi hak kita enggak, kita belum tahu. Oh iya, bahkan kabarnya sebagian udah dipatok-patok sama perusahaan tertentu, benar Pak ya? Betul. Oh gitu. Perusahaan apa itu Pak? Wah, kurang jelas. Kami kan orang kecil. Iya. Kami termasuk di sini itu memang warga lah. Iya. Kami enggak ikut ke urusan orang-orang atas pemerintah itu enggak ada. Ya, cuma memang ini sebenarnya perlu apa ya diperhatikan juga karena
ini dikasih lahan usaha 1 hektar kurang gitu kan, tapi belum punya pegangan dan kabarnya sebagian udah dipatokin bahwa itu hak perusahaan tertentu yang ada di sini. Ini kan ya Bahkan gimana, kasihan juga gitu kan. ya itulah Pak, bahkan lahan itu Pak dibilang orang HP katanya. Sedangkan kita kan mana kita tahu kan, kita sebagai masyarakat, kami yang angkat kan pemerintah. Ya, Otomatis penyelesaiannya kan pemerintah. harusnya pemerintah ya. Kan di situ. Tapi ternyata dari tahun sekian sampai 2005 sampai 2021 belum ada titik terang masalah lahan. Oke. Kami kemarin barusan ada berita katanya lahan ini katanya istilahnya udah milik HP. HP itu apa Pak? HP itu kan lahan Hutan produksi. Jadi istilahnya Artinya itu nggak boleh digarap, punya ini ya, nggak boleh digarap kalau punya hutan produksi. pemerintah. Ya, pemerintah. Dibilang HP kan bilang kanti kan kami tidak tahu kan, bilangnya punya pemerintah. Ceritanya kemarin itu udah istilahnya diserahkan masyarakat, istilahnya suruh nggarap ceritanya. Iya. Tapi ya kami di situ kan untuk nggarap, kalau kami tidak ada titik terangnya, misalnya kami kan untuk garap lahan itu Butuh kita biaya. perlu butuh biaya Iya, iya, sama betul. kan. Keduanya lahan itu harus jelas gitu kan. Iya, iya. Nanti udah digarap, tahu-tahu Nah, di situ. bukan punya kita. Sedangkan lahan itu sekarang ini posisinya kan masih hutan, Pak. Oh gitu ya. Jadi Artinya belum dibuka sekarang ya, belum digarap ya. belum ada yang garap istilahnya. Karena mau garap mungkin khawatir itu. Karena mau ngerjo, cemana mau ngerjo. Kadang-kadang itu sebagian kawan kan, kalau kami alhamdulillah kami masih berusaha walaupun bagaimana cara tetap kami kerja, yang penting dapat untuk membantu makan kami kan. Oh gitu. Jadi gini Pak, artinya dapat lahan usaha 1 hektar yang nggak nyampe 1 hektar itu, ternyata sampai sekarang belum bisa digarap. Sudah bisa digarap, Pak. Nggak, artinya yang sekarang masih hutan gitu? Yang masih hutan ini bilang orang kan perjanjiannya kan 2 hektar, Pak. Iya, iya. Lahan 1 dan lahan 2. Oh gitu. Jadi lahan usaha itu sebenarnya 2 hektar. 2 hektar. Oh iya. Nah, yang 1 hektar itu masih hutan. Masih hutan. Yang satu udah kan dibuka. Dulu udah ditumbangkan. Iya. Sebagian belum sudah ditumbang, sebagian juga belum. Oh, Nggak iya, iya, ditumbang. Jadi akhirnya kan ada yang udah ndak nggarap, ada yang belum nggarap kan di situ. Oke, berarti artinya yang sekarang sah digarap itu lahan usaha 1 ya, yang usaha 1. udah dibuka. Saat ini ditanamin apa Pak ngene jenengan? Alhamdulillah ngene kula kalau tanam sawit. Sawit nggih. Kurang lebih 1 hektar berarti nggih. Kurang lebih 1 hektar. Oke, yang 1 hektar masih hutan dan mau buka nggak berani. Enggak berat. Karena Karena kami titik kejelasannya belum. Iya, belum ada kejelasan sih. Kalau- Nah, pernah mboten sih Pak katakanlah mempertanyakan itu ke yang berwenang gitu, mungkin dari yang pengirim daerah asal Grobogan atau yang Pemda sini gitu Pak? Kalau kami alhamdulillah udah capek istilahnya. Mempertanyakan itu ya. Mempertanyakan masalah lahan itu. Nek jawabannya pripun Pak? Jawabannya besok gitu. Besok Bahkan terakhir kami dengar itu dana dari pusat kan turun, Pak. Oh, Dana iya, untuk pematokan itu kan harus dipatok-patok di peta-peta Iya, kan. iya, iya. Nah, kami sempat dengar pula dari salah satu di situ ada istilahnya, tapi kami nggak di dalam kantor kan, karena kami ngintip cumaan kan istilahnya kan, dari salah satu istilahnya karyawan di situ kan, mempertanyakan cemana apa ya beritanya punya kami nggak kayak gini-gini. Nah, bilangnya dana itulah turun, tapi karena nengok peta itu bilangnya lahan HP, lokasi itu lokasi HP, akhirnya ada dana ceritanya ditarik ke pusat lagi. Oh gitu pula ya. Ya, jadi bisa dibilang ini ya dalam tanda kutip terlantar juga gitu ya. Ya. Nah, kayak terus ginilah. kan ada yang angkatan gelombang pertama 2005, 2004 ya, 2005. 2004, 2005. Kalau termasuk yang 2005 akhir. Oh, berarti 2005 awal, 2005 akhir, sama Mbak Rini 2007. 2007 akhir ya. Oke. Nah, yang gelombang Bapak ini masih banyak bertahan di sini?
Alhamdulillah Pak, kami kalau dari Gerobokan ini masih bilang kami itu bisa dikatakan 80%. 80% bertahan di sini ya. Tahan di Yang sini 20% pulang kampung. sebagian. Karena di sini apa Pak? Yang ndak bertahan tuh cuma karena balik lagi kami ndak ada lagi yang untuk tempat. Iya 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 Kan? iya iya. Kami alhamdulillah di situ ya memang pas orang tua kami ya Oke. pas-pasan kayak gitu Pak. Kalau sawit udah panen, Pak? Alhamdulillah kami udah ada 5 tahun udah mulai. Oh gitu ya ya. Oke. Terus ya mungkin Bapak tahu juga tentang yang gelombang-gelombang berikutnya yang 2007 itu ini tadi Mbak Rini tinggal 2 orang yang bertahan bahkan 1 orang. Itu gimana ceritanya, Pak? Nah, itu sampai sekarang pun rumahnya itulah kayak hutan lagi kan. Kosong semua, Pak ya. Kosong semua. Pada nggak tahan semua ya. 40 kakak di situ. Ya karena itu bukitnya terlalu parah, Pak, kali ya. Kalau memang lokasinya memang bukit kayak gini semuanya. Oh gitu ya. Pertama itu kan mungkin permasalahannya ya banyak lah permasalahannya. Nah, apa yang paling mendasar sehingga mereka banyak yang akhirnya nggak tahan di sini, Pak? Yang Coba tanya sama ibu sendiri. Oke, Mbak Rini lah, mungkin Mbak Rini gimana, Pak? Oke, sini ya. Ya ini Mbak saya. Jadi satu kakek beda nenek. Oke, nah ini dari Mbak Rini dari Jogja, dari Basen. Ya, Kota Ya. Basen. Beliau ke sini karena waktu itu ada gempa Jogja ya tahun 2006. Korban gempa Jogja 2006 bulan Mei. Oke, nah gimana Mbak? Kalau yang gelombangnya Mbak Rini gimana Mbak ceritanya nih? Kok sampai banyak yang menyerah? Ya, pertama karena lokasinya kalau saya bilang bukan di atas bukit tapi di umbun-umbunnya bukit. Karena terlalu di atas. Nah, terus mencari air pun susah, sumurnya jauh ke bawah bukit. Jadi untuk selama ini tuh ya kita hanya nunggu tadah hujan aja. Kalau ada hujan ya bisa mandi nyuci, kalau enggak ya enggak. Kalau yang ini kan udah listrik, kalau sana belum ada berarti ya? Kalau sana belum, karena tadi jalannya aja. Ini listrik pun juga baru 2 tahunan. Masuk listrik kurang lebih 2 tahunan nggih, Pak? Oh, iya. Listrik baru 2 tahunan ya. Jadi yang sana kosong. Yang sana 40 kakak itu 20 dari Jogja. Jogja, 20 dari pihak dusun. Terus itu yang teman-teman Mbak Rini yang 19 orang kemana? Yang 19 itu pada ada yang pulang ke Jawa, ke Merapi, ada yang kembali ke orang tuanya, ada yang di Sungai Bahar, ada yang di Pamenang, ada yang di Rimbo Bujang. Oh gitu. Iya. Terus gimana itu maksudnya dari Jogja yang mengirimkan katakanlah dari daerah asal itu gimana? Mereka sudah lepas tangan atau gimana nih Mbak? Wah, kurang tahu, kami juga kurang begitu karena lihat lokasinya dan status saya di sana pun juga tidak jelas. Apa ini masih dianggap orang Tran, karena kepemilikan Tran pun kami nggak diberikan, jadi kami juga nggak tahu gimana jadi caranya. Kayak ini ya, kayak terlantar kayak kita udah gitu. dilepaskan gitu aja, tapi nggak ada. Terserah lah gitu. Wong tuane wis ora ngaruhke istilahnya. Terus ini yang tanah-tanah ditinggal itu gimana ceritanya? Pada dijual atau gimana Mbak? Ya, sebagian ada yang dilego ke kawannya, ada yang dilego ke orang dusun. Orang-orang sini ya, orang-orang sini. Tapi kalau punya saya masih saya biarkan ya, masih, terlantar ya, masih ada. Oke, itu yang pekarangan aja berarti Mbak ya? Iya, yang pekarangan, karena yang LU itu kami cuma dikasih nomor, tapi nggak tahu lokasinya mana, cuma dikasih nomor LU. Cari sendiri. Wah, cuma sama. Dikasih nomor. Problemnya sama. Waduh, inilah lebih parah. Lahan itu Pak, kami dikasih lahanmu nomor sekian, kita nyabut undi misalnya kan, nyabut undi, kami dapat lahan nomor 53, cari sendiri Pak. Kami nyari lahan itu Pak sampai 3 hari. Itu kalau meleset gimana Pak? Maksudnya ini dikiranya ini lahan saya, tahu-tahu punya orang. Itulah kami di situ adaptasinya lama Pak. Adaptasinya misalnya kami nanti tahu misalnya punya nomor siapa, nomor sebelah kita ini yang kita cari Pak.
Jadi kami istilahnya baik-baikan sama Pak perbatasan tadi. Oh, iya. Kalau enggak gitu, sedangkan pembagian lahan itu ada kejelasannya kurang. Sebagian patok itu Pak, cuma dikasih kayu, tonggak kayu Pak. Waktu itu kebakar. Habis kebakar kan orang bingung Pak. Yang mana patoknya? Mana patoknya kami? Nah, kita nyarinya dari awal tadi Pak. Oke. Kita ngukur sendiri-sendiri apa enggak susah Pak. Wah, kalau saya bayangkan malah nggak bisa karena tanahnya bukit, terus misalnya katakanlah 1 hektar, kamu sini-sini, wah gimana gitu. Kalau mungkin sekarang pakai apa ya, Google Map atau apa yang itu bisa diakses, itu barangkali masih bisa, itu kan ya nggak semudah itu gitu loh. Di sini nggak bisa Pak. Di sini sedangkan sampai pakai Google apa itu. Di sini sinyal pun sinyal nggak ada. gitu ya. Kami itu Pak selama 15 tahun di sini Pak. Di rumah ini sinyal kadang ada 1-2, itu pun dari rantau Pandan sana. Itu pun pakai Itu HP pun yang pakai cepek. pakai yang cepek. Kalau HP Android nggak ada sinyal. Sampai sekarang tuh nggak ada Pak sinyal Pak. Oke. Ya, jadi ya bisa dibilang ini terkatung-katung lah ya. Ya nggak Ya, tapi jelas. alhamdulillah lah kami karena bertahan tuh Pak. Karena bertekad. apa? Karena kami itu nak kembali kemana lagi. Iya, jadi mau nggak mau, Mau nggak ibaratnya mau kami tinggal di sini, pokoknya yang penting kami dapat untuk makan. Alhamdulillah anak istri saya tidak terlanggar gitu aja. Sertifikat Iya. kalau lahan itu, kalau yang angkatan 2007 sampai detik ini sertifikat itu belum ada. termasuk yang pekarangan. Semua. Wah, ini. Lahan yang itu memang belum ada sama sekali. Ya. Kalau kami Sertifikat. termasuk sertifikat yang ada lokasi pekarangan. Oke. Ya, ini kalau saya perhatikan yang bertahan di sini kayaknya yang juga punya skill yang lain, termasuk misalnya Bapak tadi beliau bisa nukang, jadi bisa bertahan nih. Mbak Rini ini suaminya Mas Agus itu buka bengkel elektronik gitu ya. Ini untuk batu loncatan. Kalau ngandalkan tanah terang ya memang Mungkin kita udah nggak bisa, nggak makan. Iya. Oke. Kami itu loh Pak, bisa lahan itu bisa ke Gara Pak. Kami itu 2 tahun kemudian baru bisa garap Pak. Yang LU1 itu, Ji? LU1. Karena apa? Karena kami butuh makan Pak. Kita hari kita kerja, habis jaduk kan kami kerja itu sampai apa itu kami ikut balok kayu itu, kayu pecahan itu sampai 3 tahun kami Pak di situ Pak. Nah, oke. Ya, ini jadi saya sudah tergambar sih, alangkah ternyata ya miris juga ini ya transmigrasi tahun itu gitu ya. Oke ya, sekarang ini Pak, apa harapan kedepannya sekarang kondisi seperti ini? Kalau Bapak sih kayaknya saya lihat sudah apa ya, dengan kemampuannya ini bertahan di sini dan ini sudah mulai bikin rumah yang permanen gitu. Nah, ke depan harapannya apa nih Pak? Ke depan harapan kami itu Pak, yang penting lahan usaha kami dipenuhi. Harapan istilahnya Dijelaskan, artinya jelas Pak ya. Kita jelas kita dapat hak milik. Iya. Harapan kami di situ Pak. Masalahnya apa? Nanti anak cucu kami semana. Iya. Penerusnya. Sedangkan kami punya lahan itu belum jelas. Ya kalau besok dapat untuk anak kami kan, misalnya dapat untuk anak kami, kalau diminta lagi nanti cemana? Iya. Kelanjutan anak kami cemana? Wah, ekonomi kan ya, gitu. Ya ini saya pikir juga perlu jadi apa ya, perhatian pemerintah, karena ini program pemerintah ya harusnya bertanggung jawab ini ya. Saya nggak tahu sih ini pemerintah yang mana gitu kan. Apakah yang ngirim apa penerima, saya nggak tahu juga, nggak sampai ke situ pemerintah. Tapi yang jelas karena ini program pemerintah dan itu ada dananya dan bapak-bapak ini transmigran itu ngikuti apa yang dipromosikan pemerintah. Sekarang kondisinya seperti itu, ya harusnya ada yang bertanggung jawab kalau menurut saya. Jadi kalau kayak gini ya siapapun pasti gimana ya. Oke. Pak, tapi ini satu lagi Pak, saya kalau hubungan antara transmigran dengan penduduk lokal gimana Pak? Apakah membaur dengan baik atau gimana Pak? Alhamdulillah Pak, kalau masalah hubungan antara penduduk sini, ya alhamdulillah baik. Baik ya, tidak ada konflik-konflik, nggak ada Pak ya? Tidak ada permasalahan yang yang serius lah kami. Ya misalnya ada permasalahan kecil-kecil bisalah selesaikan. Itu biasa lah ya. Biasa kan. Tapi
Yang jelas kami ini kan kurang tenangnya kami di sini itu Kepastian karena kami ini ya? belum punya hak yang pasti. Wah, ini. Itu yang bikin kurang tenang kami di sini. Oke. Itu. Baik ya teman-teman, kurang lebih seperti itu gambarannya transmigrasi di dusun Tran Apung. Tran Apuk, SP5. Karapung, Karapung. SP5, Kecamatan Batin Batin Tigaulu. Tigaulu. Bungo Bungo Jambi Bungo Jambi. tahun 2005 sampai 2007. 2007. Cukup memprihatinkan. Oke, mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang ya. Kasihan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba nanti keliling-keliling ya, ini lihat-lihat rumah-rumah transmigrasi. Kemudian kalau memungkinkan kita ketemu salah satu tokoh lagi, Pak Amin, ketua rombongan transmigrasi ya. Oke. Ketua rombongan transmigrasi termasuk angkatan Angkatan 2005. 2005. Oke. Oke teman-teman, terpaksa saya cukupkan sampai di sini dulu karena keterbatasan waktu, sudah terlalu sore dan hampir maghrib. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.